Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak dalam pertemuan yang selanjutnya, yaitu bagian yang ketiga, hukum dinamika fluida, ya. Bagian ini kita akan membahas penggunaan atau persamaan Bernoulli pada dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pertama-tama marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita lantunkan salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Assalamualaikum, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan, yaitu pemakaian hukum Bernoulli pada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah percobaan Torricelli, ya, Torricelli ya. Di situ misalnya ada bejana diisi air. Nah, dengan pempunyaan dibocorkan, dibocorkan di situ, dan dari bocoran ini keluar air seperti itu. Nah, ini adalah ketinggian permukaan air, itu adalah H1. Ini adalah ketinggian lubang adalah H2. Ini adalah permukaan A1, ini permukaan A2. Berarti di sini turunnya air itu adalah V1 ya. Ini adalah keluarnya air adalah V2. Nah, menurut persamaan Bernoulli bahwa V1 plus setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 ya, sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 ya, gitu ya. Nah, di sini V1, di sini juga V2. V1 arahnya ke sana, V2 arahnya ke sana. Ini masuk, ini juga masuk. Ini P1 dan P2 itu sama-sama dari udara luar, berarti P1 sama dengan P2. Berarti besarnya sama, berarti dari persamaan ini bisa dicoret, P1 dan P2 dicoret ya. Nah, P1 dibanding dengan P2, kecepatan turunnya air ini karena luas penampangnya besar, ini luas penampangnya kecil, maka P1 di sini dibanding dengan P2 ya, kita P1 bisa diabaikan terhadap P2. Jadi P1 ini juga rho setengah rho P1 bisa dicoret. Jadi yang ada adalah rho GH1 sama dengan setengah rho P2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, kita akan mencari berapa kecepatan V2. Berarti V2 kuadrat sama dengan ya rho GH1 dikurangi rho GH2. Nah, di sini V1 kuadrat ini dikalikan 2 ya. Kalikan 2
Terus jadi seperti itu ya. Nah, dibagi ro-nya 3 dihapus ya, diperok. Jadi P2 kuadrat itu tinggal Rho GH1 jadi 2 2G ya, G-nya sama berarti di sini adalah 2G H1 dikurangi H2. Berarti P2 sama dengan akar dari 2G H1 kurang H2 begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi, persamaan ini dari percobaan Torricelli untuk mencari V2 bahwa V2 itu merupakan akar dari 2G H1 dikurangi H2 begitu. Itu ya. Ya, ini persamaannya untuk mencari kecepatan P2. Nah, biasanya di buku H1 ini H2, jadi H1 dikurang 2 berarti ini ketinggian permukaan air terhadap lubang begitu ya. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu yang kedua, misalnya dalam pesawat terbang. Nah, bagaimana penggunaan hukum Bernoulli terhadap pesawat terbang. Nah, ini adalah pesawat terbang. Ini bentuk dari penampang sayap penerbang. Ini misalnya udaranya ngalir dari situ. Nah, yang di atas ini adalah P1. Yang di bawah adalah P2. Nah, P1 dan P2 ini lebih cepat, ini lebih lambat. Nah, kalau ini lebih cepat, ini lebih lambat, tekanannya akan berbeda. Nah, gimana? Nah, ketinggiannya, nah P1 tadi ditambah setengah Rho P1 kuadrat tambah Rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah Rho P2 kuadrat tambah Rho GH2. Nah, karena dalam ketinggian yang sama berarti H1 dan ini H2 dicoret ya. Yang tinggal P1 dan P2. Nah, P1 lebih cepat ya, P1 lebih cepat, misalnya ini lebih cepat, ini lebih lambat, maka akan mengakibatkan ini P2-nya itu ya, ini P1, V2-nya itu akan lebih besar. Ini lebih cepat, berarti ini akan kecil karena ini adalah sama. Berarti P2-nya besar. Nah, kenapa P2-nya ini kecil? Maka P2 tekanan di bawah lebih besar daripada di atas, sehingga menyebabkan P2-nya itu ini P1 akan lebih besar daripada P1, sehingga pesawat akan terangkat ke atas dengan perbedaan kecepatan antara udara di atas sayap dengan di bawah begitu. Itu ya yang mengakibatkan pesawat terangkat begitu. Nah, ini banyak lagi penggunaan hukum Bernoulli, persamaan Bernoulli itu. Nah, Bapak bahas hanya 2 ya.
yang penerapan pada pipa pitot dan pipa pentori silahkan Anda pelajari dalam buku-buku fisika. Di ini hanya menggunakan persamaan Bernoulli ini. Jadi Anda silahkan analisis sendiri. Tetap caranya seperti ini ya. Silahkan pelajari dengan baik. Sampai situ aja. Dan tak lupa Anda, anak-anakku sekalian, latihannya dicoba, diperdalam ya, karena sebentar lagi menghadapi UAS untuk pertemuan selanjutnya, yaitu bab 5 dan bab 6 itu akan disajikan oleh PLP dari Unsil dengan cara live ya dari sekolah. Silahkan Anda mengikutinya. Mudah-mudahan sehat selalu. SMA 1 selalu berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.